Halo Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sepenuh hati kita bertemu kembali di channel Cerlang Cemerlang Indonesia. Semoga suara kita kali ini memberi nuansa cinta dalam ridho ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sobat Indonesia, ini lanjutan ideku tentang Rumah Anak Indonesia di video sebelumnya di novelku Mutu Manikam. Begini, kalau di video sebelumnya aku bicara tentang budaya bersih orang Jepang dan museum sainsnya yang di Nagoya, TMII atau Taman Mini Indonesia Indah, dan karakter juga gen kebangsaan kita. Kini aku telisik lebih dalam lagi ide-ide aku ya. Aku tak pernah meragukan kemampuan bangsa ini. Dari sejarahnya sudah terbukti bagaimana saat ratusan tahun terjajah oleh bangsa lain menelan kesengsaraan dan penderitaan yang menyakitkan, terkoyak dan tercabik-cabik batin menanti datangnya angin kemerdekaan, suka duka dan jatuh bangun. Tak hanya secara fisik tapi juga materi. Bagaimana para penjajah menguras kekayaan alam, kebudayaan dan seni, tenaga dan pikiran yang melelahkan. Tapi semua terbayar lunas dengan persatuan, cinta, dan cita-cita bersama untuk merdeka. Kini kemerdekaan itu sudah ada di tangan kita. Kita akan menggenggamnya dengan kekuatan dan semangat persatuan. Tugas kita semua adalah mengisi dengan tangan-tangan cekatan, tangan-tangan kreatif, tangan-tangan yang mencengkeram nilai-nilai luhur sebagai fondasi dalam pergaulan antar sesama warga bangsa dan antar warga dunia. Sobat Indonesia, lantas seperti apa sebenarnya Museum Rumah Anak Indonesia yang saya impikan? Selain bentuk yang modern, namun tetap mengedepankan matan yang syarat dengan keagungan nilai-nilai luhur bangsa ini. Begitu pengunjung datang, langsung merasakan nuansa Indonesia. Andai saja secara kasar gedung ini memiliki 6 lantai. Lantai pertama sebagai lantai utama ini berisi sambutan selamat datang anak-anak Indonesia dalam bentuk bola dunia dengan menonjolkan kepulauan Indonesia. Foto-foto digital tokoh-tokoh dan teladan anak-anak Indonesia, foto anak-anak Indonesia yang bisa menjadi contoh dan inspirasi untuk anak Indonesia lainnya. Lambang burung Garuda berukuran besar dengan keterangan rinci ditempatkan di bagian strategis ruangan. Bendera merah putih diapit oleh fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional dengan kesan tulisan yang tegas, resmi, dan berwibawa. Disusul dengan parade baju budaya tradisional yang dipamerkan dengan manekin anak-anak yang mengesankan. Tentu saja semua disertai dengan keterangan singkat yang informatif.
Sebagai lantai utama, disinilah kita letakkan fondasi besar cita-cita bangsa, yakni nilai-nilai luhur kepribadian bangsa seperti bangga dengan budaya timur atau nenek moyang, misalnya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hal lain misalnya kejujuran, pantang menyerah, menghargai orang lain, tolong menolong, dan ramah. Di sini diberikan contoh perilaku dalam keseharian, misalnya salam, mengucapkan terima kasih, disiplin, budaya tepat waktu, budaya antri, budaya bersih, cara menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengatur volume suara saat berbicara, menerima dan memberi sesuatu dengan tangan kanan, tidak mudah berkata kotor, kasar, arogan, menatap atau memandang lawan bicara, tidak membuang ludah di sembarang tempat, tidak menyela pembicaraan, tidak berbicara kasar pada orang lain, berpakaian rapi, serta bersikap sopan, dan lain-lain. Kiranya hal-hal inilah yang harus ditanamkan dan dimiliki oleh setiap anak Indonesia. Di sini dapat disajikan pertanyaan atau sebuah kasus dan pengunjung dapat memberikan jawaban secara terbuka. Jawaban langsung dinilai oleh pakar atau ahli. Jawaban yang baik dan sopan atau sesuai dengan etika Indonesia dimasukkan dalam data entry yang bisa dibaca atau didengarkan setiap saat oleh pengunjung. Ruangan diperindah dengan diorama-diorama kesantunan yang instagramable, nuansa klasik kekinian. Ruangan ini harus benar-benar mampu menanamkan rasa kebangsaan dan kebanggaan, sekaligus menyulut rasa ingin tahu bagi siapapun yang menginjakkan kakinya di ruangan ini. Sobat Indonesia, lantai 2, ruang khusus untuk permainan tradisional Indonesia. Ruang yang mengajak pengunjung untuk bergerak, partisipatif, dan interaktif. Deretan video permainan daerah yang mampu mempersuasi pengunjung lebih mencintai dan merasakan sebagai anak Indonesia. Beragam permainan Indonesia yang dilombakan di kancah nasional atau internasional yang mampu memupuk kebanggaan dan kecintaan menjadi anak Indonesia. Anak-anak dapat bermain dan memainkan permainan bersama dengan sesama pengunjung atau hanya dengan tim atau petugas anjungan. Peralatan sederhana dan teknik permainan yang unik atau menggembirakan mampu memicu suasana rileks dalam menghayati makna setiap permainan. Nuansa budaya kedaerahan dapat menambah wawasan setiap anak akan keragaman kekayaan bangsa ini. Disinilah peran kita sebagai orang tua atau guru untuk mengajarkan nilai kerukunan, gotong royong, tidak egois, saling menghargai, jujur, berani, dan disiplin.
Menggali kesan, usai bermain, anak-anak menuliskan pengalamannya di hamparan media yang disediakan. Sobat Indonesia, selanjutnya di lantai 3. Para pengunjung akan dimanjakan dengan alunan berbagai musik daerah atau lagu-lagu kebangsaan. Pengunjung dapat bermain alat musik tradisional dengan peralatan lengkap seperti angklung, gamelan, kolintang, ukulele, kecapi, rebab, seruling, lalove, pupui tandua, serune kale, rabana, serangko, gendang, tifa, gong, gambus, panting, tehian, siter, sampe, dan lain-lain. Pada saat-saat tertentu ada pertunjukan live music tradisional baik secara digital atau live pentas. Siapa yang tak terkesan dengan permainan angklung Mang Ujo? Ratusan audiens dapat belajar musik dalam waktu sekejap. Saya pernah menyaksikan permainan hebat musik Mang Ujo beberapa kali. Bahkan pernah terlibat belajar dalam sekejap dan memainkan alat musik angklung, menyanyikan sebuah lagu. Semua merasa sangat senang dan menikmati keharmonisan musik angklung. Di ruang ini, pengunjung pun diajak berkelana menjadi bangsa Indonesia dengan sajian lagu-lagu nasional yang patriotik, heroik, dan nasionalis. Pengunjung dapat bermain musik tradisional dan menyanyikan lagu-lagu daerah atau lagu nasional dengan pelatih yang mumpuni. Di ruang ini ada foto anak-anak yang mengukir prestasi di bidang musik di kancah nasional atau internasional. Juga ada kantor souvenir, alat-alat musik tradisional, lukisan alat musik, dan kaos-kaos artistik hasil karya anak bangsa. Bravo! Saya semakin asik bergulat dengan ide dan mimpiku. Aku berharap apapun namanya aku tak peduli. Yang jelas bangsa yang besar ini jangan menjadi pengecut dan berjiwa kerdil manakala menjual atau membiarkan nilai-nilai luhur yang bermartabat tercerabut dan tercabut dari akarnya. Lantas terseok-seok, merangkak, mundur teratur, dan terjajah kembali dalam hal yang fundamental. Ini jauh lebih menyedihkan karena kita hidup sebagai bangsa tapi dikemudikan oleh nahkoda bangsa lain. Kasihan anak, cucu, dan cicit kita. Dan jangan salahkan mereka. Mereka akan berdalih tidak tahu, tidak pernah diajarkan, dan tidak pernah diwariskan. Sebelum hal itu terjadi, ada baiknya kita duduk santai dan serius mengendapkan nasib bangsa ini, bukan hanya nasib pribadi. Tak ada penyesalan yang datang di awal. Penyesalan selalu datang di akhir. Singkirkan dengan bijak yang namanya egois. Mau menang sendiri, mau kaya sendiri, dan mau enak sendiri.
Ini negara demokrasi, jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, masih ingin tahu kelanjutannya? Ikuti video selanjutnya ya. Selamat penasaran dan tak lupa Anda like, subscribe, and share this channel. Cerlang Cemerlang Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan Allah selalu bersama kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerlang Cemerlang Indonesia. Dadah, dah.